Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Eh, apa ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dela Putri Feriska. Anak-anak semua bisa panggil Ibu Dela. Nah, lalu sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit menyampaikan peraturan ya, supaya pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, anak-anak semua harap tenang, tidak berisik. Lalu jika ada yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, boleh silahkan tunjuk tangan. Lalu jika ada yang ingin ke kamar mandi, Ibu perbolehkan, Ibu izinkan, tapi hanya satu orang saja. Nah, baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai keterampilan beredukasi cemas berlebih. Nah, apa itu cemas? Cemas itu kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan tidak tenang, gelisah, lalu takut, dan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi atau tidak pasti gitu ya. Nah, kecemasan ini biasanya bersifat normal, namun jika berlebihan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis kecemasan. Ada apa aja sih Ibu jenis-jenis kecemasan itu? Nah, yang pertama ada kecemasan normal, dimana kecemasan ini tuh muncul sebagai reaksi wajah terhadap situasi tertentu, begitu. Seperti pada saat menghadapi ujian, lalu wawancara kerja, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua ada kecemasan abnormal, di mana kecemasan itu muncul secara berlebih dan terus-menerus. Lalu selanjutnya ada gejala cemas berlebih. Nah, ada apa aja sih Ibu gejalanya? Yang pertama ada aspek fisik, di mana jantung berdebar, nafas cepat, lalu berkeringat, gangguan tidur, gangguan pencernaan seperti sakit perut. Nah, yang kedua ada aspek psikis, di mana kita ngerasa gelisah, khawatir terus-menerus, lalu sulit fokus dan mudah tersinggung. Lalu yang ketiga ada aspek perilaku, di mana ini tuh seperti kita menghindari situasi tertentu, lalu kita biasanya menarik diri dari lingkungan sosial, seperti itu. Lalu penyebab umum kecemasan. Nah, penyebab umum kecemasan ini ada yang pertama teknik akademik. Contohnya seperti pada saat aku takut nih nilai ujian aku jelek, seperti itu. Lalu yang kedua ada hubungan sosial. Contohnya takut dianggap aneh sama teman-teman. Ya, kok rasanya mereka kayak nggak suka ya sama aku gitu. Lalu yang ketiga ada ketidakpastian masa depan. Contohnya seperti aku nggak tahu nih mau kuliah di mana, lalu ngambil jurusan apa, kerja di mana, seperti itu. Lalu yang keempat ada harapan orang tua. Nah, harapan orang tua ini misalnya orang tua pengen kita jadi dokter, tapi kita itu nggak minat untuk jadi dokter. Nah, lalu muncullah rasa takut ngecewain orang tua karena tidak sesuai apa yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada teknik meredukasi kecemasan. Nah, sebelum masuk ke sini, Ibu mau tanya, kira-kira kalian itu merasa cemas pada saat apa? Dan kira-kira tahu nggak sih caranya untuk menghadapi rasa cemas itu sendiri? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya, akan memberikan informasi mengenai gimana sih caranya teknik meredukasi kecemasan ini. Gimana sih caranya supaya kita tidak cemas gitu ya.
Yang pertama ada latihan pernafasan. Nah, kali ini kita sambil praktek ya anak-anak semua. Jadi yang pertama kalian bisa ikutin arahan dari ibu. Anak-anak bisa duduk dengan nyaman, lalu pejamkan mata dan tarik nafas lewat hidung, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, lalu yang kedua ada relaksasi otot. Bagaimana sih ibu relaksasi otot itu? Nah, relaksasi otot itu seperti anak-anak semua bisa menjulurkan tangannya ke depan, genggam erat-erat tangan kalian, lalu lepaskan secara perlahan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak untuk relaksasi otot tersebut. Lalu ada positive self-talk. Nah, ini tuh contohnya seperti kita bisa mengganti pikiran negatif kita dengan afirmasi positif. Seperti kayak aku mampu, aku bisa, aku siap gitu. Jadi ganti pikiran-pikiran negatif kalian dengan afirmasi positif. Lalu selanjutnya ada visualisasi positif. Itu seperti apa sih, Bu? Kayak kita bisa membayangkan situasi yang menyenangkan. Misalnya kalian pejamkan mata lalu membayangkan suatu tempat yang menurut kalian itu menyenangkan, menenangkan. Ya, kurang lebihnya visualisasi positif itu seperti itu gambarannya. Lalu menulis atau curhat. Kalian bisa nih mencurahkan pikiran kalian, isi hati kalian lewat tulisan tangan atau mungkin seperti diary. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada time management dan persiapan. Time management dan persiapan ini kita bisa merencanakan waktu itu dengan baik. Seperti pada saat mau mengadakan ujian dadakan. Nah, karena sebelumnya kita sudah menyiapkan waktu dengan baik, seperti belajar, mereview ulang, jadi kita tidak panik pada saat ada ujian dadakan. Seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada pencegahan kecemasan. Gimana sih Bu caranya nyegah cemas ini supaya kita nggak cemas lagi, supaya kita bisa tenang gitu. Yang pertama ada mengatur waktu dan aktivitas dengan baik. Lalu yang kedua ada mengembangkan pola pikir positif seperti afirmasi positif, menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita, yang ada pada otak kita. Lalu menjaga gaya hidup sehat. Seperti apa sih Bu? Olahraga, tidur cukup, makan makanan seimbang, itu juga sangat berpengaruh ya anak-anak. Lalu menjalin hubungan sosial yang sehat ya. Dan selanjutnya ada menyediakan waktu untuk relaksasi dan hiburan. Jadi supaya teman-teman supaya anak-anak tidak tegang. Nah, jadi butuh adanya relaksasi dan hiburan. Baik, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semua dapat paham dan dapat mengerti apa yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Sekian yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.